Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam program Maluku Antar Nusa. Sebelum Anda mengikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya, saya mengajak Anda menyimak cuplikan berita Maluku Antar Nusa untuk penyiaran malam ini. Tiga orang luka dan satu rumah rusak tertimpa material beton di kawasan Mangga 2. Puluhan terdakwa kasus korupsi di Maluku diperberat hukumannya oleh Pengadilan Tinggi Maluku. Seorang tukang ojek diciduk polisi akibat melakukan tindak asusila terhadap salah seorang pelajar SMA. Itulah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Bersama saya Prilly Revaldatu Hilatu, kini kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, 3 orang luka-luka dan 1 rumah rusak tertimpa material beton saat melakukan pekerjaan pembangunan jalan setapak di kawasan Mangga 2 RT 003 RW 01 Selasa sore. Para korban kini sementara menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Latumeten Ambon. Proyek pembangunan tembok pembatas jalan ambruk menimpa 3 orang pekerja, masing-masing Antoni Lawalata, Reki Kapitan, dan Sarlik Pikauli. Ketiganya tertimpa material beton saat melakukan pekerjaan pembangunan tembok pembatas jalan di kawasan Mangga 2 RT 003 RW 01 sekitar pukul 1 Selasa kemarin. Selain 3 orang pekerja itu, ambruknya material beton pembatas jalan itu juga mengakibatkan 1 rumah yang berada di bawah tembok rusak. Ketua RT 003 Cak Apono mengatakan awalnya terdengar bunyi yang besar. Dirinya bersama beberapa warga mengecek bunyi itu, namun yang didapati material beton pembatas jalan yang sementara dikerjakan itu ambruk dan menimpa 3 orang pekerja. Warga kemudian melarikan ketiga korban ke Rumah Sakit Umum Dr. Latumeten. Kata tolong minta masyarakat, BT bilang, "Olo, mau kerja tidak pernah panggil RT. Tidak pernah laporkan ke RT. Nanti kecelakaan lapor ke RT, mau panggil RT, oh tidak, saya tidak seperti itu." Nah, gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi tidak ada koordinasi? Tidak pernah ada koordinasi. Jadi pernah waktu dong kerja, beta pernah datang, beta bicara dengan Tony Lawalata. Beta tanya, "Bung, ini proyek bagaimana? Kok kerja macam begini, konstruksi macam begini?" Beta minta gambarnya. Beta minta tanya mana papan proyeknya, supaya kita bisa tahu jelas. Kita juga minta perhatian untuk pemerintah, mungkin dari segi konstruksinya harus dibuat baik, karena memang dari awal bukan pekerja yang hari ini, yang kali ini kan yang kedua kali mau rehab ini, karena dia yang pertama itu kita sudah tegur, cuma ya begitulah, nanti orang bisa berpikir kita ini menghambat pekerjaan. Tetapi yang kedua ini memang ada koordinasi yang baik, cuma ini saatnya waktu mereka kerja dia rubuh. Tapi berpikir ke depan mungkin konstruksinya dibuat agak sedikit baik. Cak Apono menyatakan pekerjaan pembangunan tembok pembatas jalan yang berdampingan dengan rumah dinas Gubernur Maluku itu tidak pernah berkoordinasi dengan RT setempat. Tembok pembatas jalan di Mangga 2 dibangun beberapa tahun lalu untuk mempermudah akses ke pemukiman warga di situ. Namun akibat konstruksi bangunan dan campuran yang tidak kuat, terjadi kerenggangan di antara tembok pembatas dan pengecoran jalan. Tahun ini pembangunan tembok pembatas jalan itu kembali dikerjakan. Warga setempat berharap pembangunan tembok pembatas jalan dapat dikerjakan sesuai mekanisme sehingga tidak menimbulkan peristiwa serupa. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Puluhan terdakwa kasus korupsi di Maluku diperberat hukumannya oleh Pengadilan Tinggi Maluku. Humas Pengadilan Tipikor Ambon Heri Setiabudi menyatakan tingginya hukuman dikarenakan para terdakwa tidak mengakui kesalahannya.
Putusan Pengadilan Tinggi Maluku terhadap para terdakwa kasus korupsi berbeda jauh dari putusan Pengadilan Tipikor Ambon. Para terdakwa divonis 2 kali lipat dari putusan sebelumnya. Humas Pengadilan Tipikor Ambon, Heri Setiabudi menyatakan, tingginya hukuman bagi para terdakwa disebabkan mereka tidak mengakui kesalahannya saat divonis oleh Pengadilan Tipikor Ambon. Selain itu, mereka merugikan keuangan negara ratusan hingga miliaran rupiah. Setiabudi menjelaskan upaya banding merupakan hak para terdakwa. Namun upaya banding tersebut harus mencantumkan keberatan atas putusan hakim sesuai dengan fakta dan alat bukti. Tingginya hukuman juga disebabkan adanya perlakuan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang diajukan upaya hukum oleh Pengadilan Tinggi Ambon ini semuanya naik dan naiknya itu hampir 2 kali lipat semua. Ada yang diputus PN 2 tahun jadi 4 tahun, ada yang jadi 6 tahun, dan bahkan yang terakhir itu Bank Mandiri, Maluku Pak. Bank Maluku itu jadi 10 tahun. Itu pun mereka berdua mengajukan kasasi. Artinya dari pihak terdakwa dan dari pihak penuntut umum sama-sama mengajukan kasasi. Alasannya alasan klasik aja sih. Selain diperberat hukuman penjara oleh Pengadilan Tinggi Maluku, upaya kasasi juga mengalami hal yang sama. Harapan mereka untuk mendapatkan hukuman ringan tidak pernah tercapai. Bahkan hukuman mereka diperberat oleh Mahkamah Agung hingga 2 kali lipat. Panile Tahid melaporkan. Seorang tukang ojek diciduk polisi akibat melakukan tindak asusila terhadap salah seorang pelajar SMA di kota Ambon. Korban dibawa pulang ke rumah tersangka selama 2 hari. Pemuda berinisial SS alias Jackson berusia 26 tahun ini dijebloskan ke rutan Polres Ambon akibat perbuatannya mencabuli anak di bawah umur. Peristiwa berawal saat korban hendak menuju ke kawasan Kudamati Selasa pekan lalu. Sesampainya di Terminal Mardika Ambon bertemu pelaku. Pelaku menawarkan jasa untuk mengantarkan korban ke lokasi yang dituju. Pelaku membonceng korban dengan sepeda motornya. Ketika memasuki kawasan Kudamati, keduanya nyaris mengalami laka lantas sehingga mereka berhenti di muka gereja Rehobot. Setelah itu, pelaku bukannya membawa korban ke tempat tujuan, melainkan hanya berputar-putar di kawasan Kudamati dan selanjutnya ke pantai air Salobar. Pelaku kemudian membawa pulang korban ke rumahnya di kawasan Kayu 3. Korban kemudian dikurung selama 2 hari dan dicabuli. Atas perlakuan itu, orang tua korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ambon. Minta penahanan nomor 101 tanggal 10, jadi sudah ditahan di Rumah Tahanan Polres. Itu dikenakan pasal 81 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dan atau 287 KUHP tentang perlindungan anak. Itu ancamannya ya biasa 15 tahun. Pelaku dikenai pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Krisin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Pemirsa, Randy Kakilite terdakwa kasus pembunuhan anggota TNI BKO Kodam Wirabuana dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang yang berlangsung Selasa pagi. Kuasa hukum Randy Kakilete, Jidon Batmamolin menyatakan tuntutan jaksa sudah berdasarkan fakta sidang. Kuasa hukum akan mengajukan pembelaan bagi keringanan hukuman kliennya. Menurutnya, berdasarkan fakta sidang dan keterangan sejumlah saksi, terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana dengan melanggar pasal 340 KUHP. Olehnya itu, keringanan hukuman dan ampunan menjadi fokus dalam pembelaan tersebut. Batmamolin berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan pembelaan yang diajukan tim kuasa hukum. Melakukan pembunuhan terhadap saksi korban adalah anggota BKO dari Kodam Wirabuana dan dituntut penjara seumur hidup.
maka kami dikasih kesempatan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pembelahan terhadap tuntutan tersebut. Dari kami penasihat hukum, kami melihat bahwa semua unsur yang telah diuraikan oleh jaksa penuntut umum itu telah terpenuhi, sehingga kami akan membuat permohonan keringanan atas hukuman kepada terdakwa. Tim jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Randy Kakilete terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kepada anggota TNI BKO Kodam Wirabuana Pratu Ansar Kurniawan di Dusun Marhunu, Desa Latea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah seorang residivis yang pernah masuk penjara akibat perbuatan serupa. Sementara yang meringankan terdakwa sopan dalam persidangan. Randy Kakilete dijerat melanggar pasal 338 sebagai dakwaan subsidiar dan pasal 351 ayat ketiga KUH Pidana dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Pani Letahid melaporkan. Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku mengajukan perlawanan terhadap eksekusi di Pengadilan Negeri Ambon pasca penetapan Mahkamah Agung tentang pengelolaan Unidar Ambon. Humas Pengadilan Negeri Ambon menyatakan upaya perlawanan eksekusi dapat dihentikan apabila kedua belah pihak sepakat berdamai. Upaya perlawanan eksekusi oleh Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon kemarin. Humas Pengadilan Negeri Ambon, Heri Setiabudi menyatakan perlawanan eksekusi dapat dibatalkan apabila kedua belah pihak menyatakan berdamai. Persidangan terhadap perlawanan eksekusi dilakukan seperti halnya kasus perdata lainnya. Persidangan itu akan berlangsung lama hingga ke Mahkamah Agung. Olehnya itu pihaknya meminta kedua belah pihak dapat berdamai demi menyelamatkan para mahasiswa yang menuntut ilmu di kampus tersebut. Mulai dari tingkat peradilan tingkat pertama sampai menjelang dilakukan eksekusi, katakan begitu ya Pak ya. Itu upaya perdamaian masih tetap terbuka. Persoalannya kemudian adalah biasanya karena yang merasa menang ini sudah di atas angin, biasanya juga tidak semudah itu dia mau diajak berdamai gitu ya. Tapi sebetulnya pola berpikir yang begitu itu pola berpikir yang tidak efektif, tidak efisien juga. Karena untuk melakukan semuanya itu kan masih ada upaya, masih ada tatanan-tatanan yang harus dilalui, yang harus dipakai. Jadi seharusnya tawaran itu sepanjang tawaran untuk berdamai itu masih bisa diakomodir, kenapa enggak? Itu aja. Pasca putusan Mahkamah Agung terhadap sengketa dualisme yayasan, Pengadilan Negeri Ambon telah memanggil para pihak yang berperkara. Pemanggilan tahap pertama, kedua belah pihak hadir, namun belum bersepakat untuk berdamai. Pemanggilan tahap kedua akan berlangsung 18 Juli mendatang. Pani Letahid melaporkan. Pemirsa, masyarakat dibuat kesal dengan pelayanan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon. Pelayanan di dinas itu dinilai tidak maksimal dan berbelit-belit. Hal itu dapat dilihat dari antrian warga yang mengurus administrasi dan dokumen kependudukan mereka yang memakan waktu hingga berbulan-bulan. Warga menilai pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sangat berbelit-belit dan memakan waktu lama. Untuk urusan EKTP misalnya, warga harus bolak-balik ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk memperoleh EKTP. Padahal pelaksana tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Seli Haurisa, mengatakan untuk kepengurusan EKTP dan dokumen kependudukan lainnya sudah bisa diurus dengan lancar tanpa kendala. Namun pada kenyataannya, warga yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan, mereka masih saja menemui kendala, salah satunya alasan gangguan jaringan. Waduh, saya sendiri sebagai masyarakat sudah foto berulang kali. Bahkan sampai sekarang, mau datang ngambil aja sulit.
Sulit sekali. Oleh karena itu, saran tolong dikembalikan kepada masing-masing kecamatan supaya urgennya itu lebih jelas dan tepat sasaran. Terus itu lebih perjelas, lebih permudah, lebih pertajam, cepat, tepat, dan tangkap. Tapi klaim dari pihak catatan sipil sendiri bahwa pelayanannya sudah... Oh tidak, itu menurut internal mereka. Siapa sih yang mau merusak tatanan diri, jati diri dia? Kelihatannya sangat ribet, sedikit-sedikit sistem. Kan masyarakat itu dibodohi dengan sistem. Yang sistem itu adalah mekanisme antara satu dengan yang lain, itu mata rantai sistem. Bukan aplikasi kan sudah jalan. Setelah aplikasi sudah jalan, tidak ada kata error lagi. Sudah terdata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun pernyataan warga itu dibantah kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Seli Haurisa. Menurutnya, beberapa waktu terakhir, pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon berlangsung lancar. Pelayanan lancar selama tidak ada gangguan jaringan. Untuk sekarang memang masih lancar karena jaringan bagus. Yang sudah melakukan perekaman diharapkan untuk segera datang untuk mencetak. Kalau nanti tarik ulur kan ada, bukan cuma yang perekaman tapi kan ada yang misalnya rusak, ada pergantian identitas diri, misalnya tadinya dia belum menikah, statusnya ganti juga, itu perlu diganti, atau dia mutasi pindah tempat, itu juga perlu diganti. Dan memang kita sangat mengharapkan untuk masyarakat segera datang untuk mengganti KTP itu. Cuman yang selesai waktu KTP-nya masa berlakunya 2017 itu memang tidak diganti karena itu dia otomatis jadi KTP seumur hidup. Menanggapi persoalan itu, pemerintah Kota Ambon akan melakukan kajian terkait optimalisasi pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Bisa saja kepengurusan itu dialihkan ke kecamatan agar lebih efisien. KTP sekarang ini kan sebetulnya bebas biaya. Tetapi kalau kemudian masyarakat itu diminta untuk bolak-balik dengan alasan-alasan yang juga tidak jelas, tentu ini dari segi pelayanan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya akan memanggil kepala dinas satu, atau mungkin saya akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek langsung kepada masyarakat dan juga kepala dinas beserta seluruh stafnya apa yang mereka hadapi. Ya, supaya kita tahu persoalannya di mana, supaya kita bisa tangani dia secara komprehensif. Kalau memang itu kendalanya ada di pelayanan yang terpusat di catatan sipil dan perlu didistribusikan kewenangan juga ke kecamatan-kecamatan, kenapa tidak? Abu Saubawa, Unga melaporkan. Setiap hari kerja, warga antri berjam-jam untuk mengurus administrasi kependudukan mereka di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon. Berbagai alasan pun disampaikan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon. Untuk mengetahui penyebab lambatnya pengurusan administrasi kependudukan, berikut keterangan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, Seli Haurisa. Jadi memang untuk keluhan-keluhan masyarakat ini memang kita sangat pahami. Namanya masyarakat dia sudah kasih masuk berkas, dia kan tidak mau tahu bahwa mesin rusak atau gangguan jaringan. Memang yang selama ini yang menjadi kendala itu jaringan. Ketika jaringan itu terganggu, maka kita tidak bisa berproses apapun, termasuk pencetakan KK, KTP maupun akta kelahiran, karena itu dia tersistem. Jadi kalau jaringan terganggu berarti semuanya tidak bisa terlayani. Jadi memang kadang-kadang masyarakat ini kan dia juga mungkin sudah tunggu agak lama. Kalau memang menghadapi hal demikian pasti juga ada kejenuhan, ada rasa marah, itu wajar lah. Tapi memang dari kami sudah berupaya semaksimal mungkin supaya pelayanan ini dia bisa berjalan optimal. Namun di sisi lain kita melihat juga bahwa daya tampung dari ruangan ini juga mungkin kurang memadai, sehingga orang yang begini banyak, masyarakat yang begini banyak datang di Capil itu dengan keperluan yang berbeda-beda. Tapi ketika mereka tunggu lama lalu mereka berdiri juga kan, memang itu persoalan yang sangat krusial yang memang perlu ketongnya lihat untuk perbaiki ke depan.
Lalu menyangkut sistem dan ketersediaan SDM di sini bagaimana? Soal SDM cukup, cuman soal masa tadi kalau bilang masalah sistem itu, memang karena ini jaringan dari pusat. Kalau dari pusat terganggu, otomatis semua terganggu. Bukan cuma di Capil, tapi di seluruh kecamatan pasti terganggu. Seperti tadi barusan itu kan semua tidak berfungsi karena jaringan terganggu. Nah ini sekarang sudah jadi jalan lagi. Kadang-kadang memang karena mungkin IT ini sekarang kan banyak pemakai. Kita pakai jaringan Telkomsel. Kalau dulu kita pakai Indosat itu memang kurang gangguan itu kurang terjadi mungkin karena tingkat pemakaiannya tidak terlalu banyak kayak Telkomsel, dan untuk itu memang kita sering terganggu. Pemirsa, kesemrawutan di Terminal Mardika hingga kini belum bisa diatasi. Salah satu penyebabnya adalah aktivitas pedagang kaki lima atau PKL yang masuk hingga ke areal terminal. Kesemrawutan di Terminal Mardika Ambon akan menjadi perhatian pemerintah Kota Ambon untuk ditata dan dikembalikan fungsinya sebagai tempat mengangkut dan menurunkan penumpang. Di Terminal Mardika Ambon pagi tadi terlihat aktivitas PKL yang berjualan di dalam terminal. Berbagai barang dijual PKL di sana antara lain barang pecah belah serta pakaian. Mereka pun memasang tenda dalam terminal. Laudin, salah seorang PKL di Terminal Mardika, menuturkan pemerintah memberikan toleransi kepada PKL untuk beraktivitas dalam terminal. Mereka diberikan kapling 1 kali 1 meter dari pagar. Lokasi itu hanya diperuntukkan bagi pedagang kaki lima, sedangkan untuk pedagang sayur dan bahan pokok lainnya diberikan fasilitas di Pasar Apung. Namun kenyataannya para pedagang kaki lima kini menggelar dagangannya melebihi 1 meter. Hal ini berdampak bagi mobil angkut untuk mengangkut dan menurunkan penumpang. Apalagi di sore hari, aktivitas pedagang kaki lima masuk hingga lebih dari setengah areal terminal. Hal ini mengakibatkan mobil angkut tidak bisa beraktivitas di dalam terminal. Selain itu terjadi antrian panjang dan kemacetan akibat ulah PKL di dalam areal terminal. Petugas sepertinya terlihat tidak peduli dengan kondisi ini. Padahal ada 2 pos penjagaan di sana dengan petugas Dinas Perhubungan Kota yang bertugas setiap harinya untuk mengawasi aktivitas mobil angkot di terminal. Para PKL pun berharap Pasar Apung yang dibangun pemerintah Kota Ambon cepat selesai sehingga fungsi terminal sebagai tempat pengangkut dan menurunkan penumpang dapat berjalan baik. Rahmala Tukosina, Bambang Yudaswara melaporkan. Pasca penerimaan siswa baru, kelengkapan sekolah seperti pakaian seragam menjadi sasaran pembeli. Di toko meter, kelengkapan siswa diserbu warga sejak kemarin hingga hari ini. Tokometer, salah satu toko yang setiap tahunnya menyediakan kelengkapan sekolah menjadi sasaran warga. Warga mendatangi toko tersebut untuk membeli kelengkapan sekolah baik pakaian seragam, tas maupun sepatu. Siong, pemilik Tokometer, mengatakan warga sudah mulai membeli kebutuhan sekolah anak mereka sejak pekan lalu. Namun kemarin hingga hari ini merupakan klimaksnya. Warga bahkan rela berdesakan di toko yang cukup kecil tersebut hanya untuk mencari dan membeli pakaian seragam maupun alat kelengkapan sekolah lainnya. Antrian panjang terlihat di meja kasir yang menyatu dengan sejumlah barang panjangan. Kendati dipadati pembeli, namun para pelayan toko itu melayani warga dengan baik. Selain melayani pembeli perorangan, Tokometer juga telah melakukan kerjasama dengan sejumlah sekolah di kota Ambon maupun luar Ambon untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan sekolah mereka. Banyaknya pembeli yang berbelanja di Tokometer karena harga barangnya lebih murah bila dibandingkan dengan toko lain di kota Ambon. Menurut Siong, pada awal masuk sekolah atau tahun ajaran baru, omset di tokonya meningkat hingga 100% per harinya. Ya kurang lebih seperti tahun lalu aja. Persediaan stok sendiri? Persediaan kita memang sudah siap dalam jumlah yang cukup. Ya. Seragam meter yang terbaik di Ambon. Selain di Tokometer, beberapa toko lainnya yang menjual kelengkapan sekolah juga ramai dikunjungi pembeli. Onil Kota Dini melaporkan.
Pemirsa, Dinas Pekerjaan Umum Maluku dalam waktu dekat akan memperbaiki seluruh jalan yang rusak di Kota Ambon. Perbaikan jalan yang rusak tersebut tergantung dengan cuaca panas di Kota Ambon. Curah hujan yang cukup tinggi di Kota Ambon dalam beberapa bulan terakhir telah menyebabkan sejumlah ruas jalan di Kota Ambon mengalami kerusakan. Kerusakan yang terjadi tersebut disebabkan oleh adanya genangan air di ruas jalan tersebut. Hal itu diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maluku Ismail Usemahu. Menurut Usemahu, pihaknya telah menginventarisir jalan-jalan yang rusak di Kota Ambon. Langkah selanjutnya, Dinas PU Maluku dalam waktu dekat akan melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak tersebut. Perbaikan jalan yang rusak di Kota Ambon, kata Usemahu, tergantung dengan cuaca. Hal itu sangat penting mengingat perbaikan jalan yang rusak tersebut langsung di hot mix yang prosesnya membutuhkan cuaca panas sehingga kualitas hot mix yang dilakukan nanti berkualitas. Terkait dengan hujan yang berkepanjangan ini ya, kita sudah identifikasi jalan-jalan yang rusak yang ada di Kota Ambon maupun di Pulau Seram terutama ya, dalam rangka nanti Tour de Malukas ya bulan September. Jadi nanti kami cek kalau cuaca udah membaik langsung kami perbaiki. Dan perbaikan itu ya kita dengan hot mix ya, jadi overlay, jadi tidak perlu waktu terlalu lama. Yang penting kondisi cuaca membaik sehingga pada saat kita laksanakan pengaspalan itu kualitasnya tuh bisa terjaga dengan baik. Langkah Dinas Pekerjaan Umum Maluku untuk memperbaiki jalan yang rusak di Kota Ambon akibat musim hujan beberapa bulan lalu bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat melewati jalan tersebut. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Penjual ikan dan ayam di Pasar Arumbai Mardika Ambon menggunakan air laut untuk mencuci dagangan mereka. Padahal secara kasat mata terlihat air tersebut tidak steril atau kotor akibat tercemar limbah masyarakat. Penggunaan air tersebut dikhawatirkan memicu berbagai persoalan kesehatan bagi para pembeli. Air bersih memang sudah seharusnya disediakan bagi para pedagang ikan di Pasar Arumbai Mardika untuk mencuci dagangan seperti ikan, ayam potong maupun sayuran. Para penjual ini menggunakan air laut yang diambil dari bawah Pasar Apung. Untuk mendapatkan air, para pedagang melubangi beton yang berukuran setengah meter persegi. Lubang ini digunakan sebagai sumur untuk mendapatkan air bagi kebutuhan cuci, bahkan mandi. Air yang sudah tercemar limbah masyarakat ini dikhawatirkan berdampak buruk bagi kesehatan pembeli. Jai, salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Arumbai, mengakui pedagang menggunakan air laut karena harga air bersih cukup mahal. Dirinya meminta pemerintah Kota Ambon menyediakan air bersih untuk digunakan pedagang di pasar itu. Kata ini mau juga kalau lebih bagus kalau ada air bersih, air tawar masuk kan. Ya. Kalau disediakan, tapi kalau tidak ada ya kita pakai saja yang ada. Karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan. Kalau beli air pasti mahal sih. Iya mahal, baru jauh lagi. Iya. Jadi harapannya ke pemerintah kota sendiri. Iya kalau bisa sediakan air, ya pam masuk. Iya. Supaya air kan bisa kita pergunakan. Sekarang. Cuci ayam. Jadi ini dipakai untuk apa saja pas selain cuci ayam, ikan dan cuci ayam, mandi bisa, artinya cuci baik kaki apa muka apa kan bisa kan. Wati, salah seorang pemilik warung di Pasar Arumbai, mengaku untuk mendapatkan air bersih yang hanya 400 liter, dirinya harus merogoh kocek sebesar Rp100.000. Air tersebut hanya digunakan selama 2 hari. Menurutnya harga itu sangat mahal untuk seorang pedagang kecil seperti dirinya. Wati berharap pemerintah dapat mencermati persoalan tersebut, terutama saat renovasi Pasar Mardika. Kalau bisa kata minta kasih dengan air pam dari pam begitu air bersih. Terus masalahnya beli air dari pasar lama ini kan cukup mahal, apalagi kan hanya warung-warung begini saja. Begitu. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan.
Pemirsa, Wakil Gubernur Maluku hari ini melepas para kafilah STQ Maluku untuk mengikuti STQ tingkat nasional di Tarakan, Kalimantan Utama. Pada STQ tingkat nasional tahun 2017, kafilah STQ Maluku akan mengikuti semua mata lomba yang dipertandingkan. Setelah mengikuti pemusatan latihan baik di kota Ambon maupun Jakarta, 16 kafilah STQ Maluku hari ini dilepas untuk mengikuti STQ tingkat nasional ke-24 di Tarakan, Kalimantan Utara. Pelepasan kafilah STQ ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua. Ketua LPTQ Maluku Ismail Usemahu mengatakan Maluku pada STQ tingkat nasional tahun ini akan mengikuti semua mata lomba yang dipertandingkan. LPTQ Maluku menargetkan 4 dari 8 mata lomba yang dipertandingkan kafilah Maluku akan mengukir prestasi. 4 mata lomba itu masing-masing tilawah, hifzil Quran 5 dan 10 juz serta tafsir bahasa Arab. Dari hasil pembinaan itu kita pantau ada beberapa cabang yang memang kita targetkan untuk bisa memperoleh medali ya. Memang kita sadari juga persaingan keras ya dari 34 provinsi ini ya, tapi ya tidak ada salahnya kita dari pembinaan kita targetkan cabang-cabang antara lain ya tilawah anak dan dewasa, putra putri, kemudian hifzil dan tilawah 1, 5 dan 5 juz dan hifzil 10 juz ya. Jadi dari 8 cabang yang dilombakan ya kita targetkan 50% lah di 4 cabang ya, saya kira itu. Saat melepas para kafilah STQ Maluku, Wakil Gubernur Said Sahuburua mengatakan ajang STQ tingkat nasional yang diikuti para kafilah dari Maluku bukan sekedar menjadi ajang partisipasi saja, namun lebih dari itu para kafilah Maluku dituntut bisa menunjukkan prestasi dan membawa harum nama Maluku di tingkat nasional. Wagub sangat optimis dengan pelatihan yang telah diikuti kafilah STQ Maluku mampu mengukir prestasi pada STQ tingkat nasional yang akan berlangsung di Tarakan, Kalimantan Utara. Saya ingatkan mereka dan juga tadi sudah dilaporkan oleh Pak Ketua LPTQ bahwa mereka telah dibina selama 3 bulan baik di Ambon maupun di Jakarta. Jadi secara lokal mereka dibina dan secara nasional juga mereka dibina. Mereka dibina itu dengan maksud mereka mesti mencapai prestasi. Jadi bukan sekedar untuk ikut saja, tidak. Jadi ikut itu sifatnya untuk partisipasi, ya memang itu merupakan kewajiban kita. Tetapi partisipasi yang juga punya prestasi, itu harapan dari kita. Supaya dengan demikian kita juga bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa salah satu pembinaan umat beragama itu dengan cara-cara seperti begini yang kita lakukan itu, baik Islam, baik Kristen, baik Hindu maupun Buddha. Setelah dilepas, para kafilah STQ Maluku yang berjumlah 16 orang akan diberangkatkan menuju Tarakan, Kalimantan Utara besok dengan menggunakan pesawat udara. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Dalam rekrutmen bakal calon kepala daerah untuk Pilgub Maluku, PKS membuka pendaftaran bagi seluruh kalangan. Selama pembukaan pendaftaran tercatat 11 figur yang mengembalikan berkas pendaftaran, yaitu 7 balon gubernur dan 4 balon wakil gubernur. Banyak figur yang berminat menggunakan PKS sebagai kendaraan politik dalam Pilgub Maluku 2018. Namun dari sekian figur yang mengambil berkas pendaftaran, hanya 11 yang mengembalikan. Ke-11 figur itu 7 diantaranya sebagai bakal calon gubernur dan 4 lainnya sebagai bakal calon wakil gubernur. Sekretaris DPW PKS Maluku, Abdul Ghani Lestaluhu mengatakan, ke-7 bakal calon gubernur itu adalah Tagob Solisa, Max Yoltuwu, Said Asagaf, Julius Latumerisa, MZ Sangaji, Murad Ismail, dan Sudarmo. Sementara untuk bakal calon wakil gubernur yaitu Abdullah Fanat, Andarias Rentanubun, Rudi Timisela, dan Melkias Franz. Sekarang ini sudah ada sosialisasi pemasangan baliho dan pandu
dan akan juga distribusi baliho dan spanduk di beberapa kabupaten kota, semua di kabupaten kota, termasuk dengan profil bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Bersamaan dengan ini akan juga berlangsung jaring aspirasi internal atau pemilihan umum internal atau survei internal. Kita akan meminta pendapat dari seluruh struktur DPD PKS Kabupaten Kota sekaligus dengan struktur DPC di seluruh kecamatan di Maluku. Dan selanjutnya kita akan meminta masukan juga atau pendapat atau penilaian dari seluruh kader PKS Maluku, dan ini akan menjadi salah satu variabel penilaian untuk menentukan kebijakan yang nanti bermuara kepada berapa nama yang akan dikonsultasikan ke DPP. Selanjutnya kita akan masuk ke uji kelayakan. Insya Allah uji kelayakannya akan dilakukan setelah sosialisasi. Karena sosialisasi ini kita target 1 bulan penuh. Abdul Ghani Lestaluhu menegaskan, setelah ditetapkannya bakal calon kepala daerah itu, pihaknya akan melakukan tahapan selanjutnya. Rekomendasi akan diserahkan kepada bakal calon yang memenuhi kriteria. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, kader PKS Indonesia Timur yang berasal dari Maluku, Papua, Maluku Utara, dan Papua Barat akan mengikuti sekolah kepemimpinan partai. Presiden PKS Sohibul Iman akan membuka pendidikan kader dalam bentuk sekolah kepemimpinan partai yang akan berlangsung selama 2 hari di Ambon. Presiden PKS Sohibul Iman akan melakukan kunjungan ke daerah ini dari tanggal 13 hingga 16 Juli 2017. Kepastian kunjungan Presiden PKS itu disampaikan Sekretaris DPW PKS Maluku Abdul Ghani Lestaluhu. Lestaluhu menyatakan sejumlah kegiatan akan dihadiri Presiden PKS selama berada di daerah ini, yaitu mengunjungi masjid dan gereja tua sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat di negeri Hila. Halal bihalal keluarga besar DPW PKS Maluku, silaturahmi dengan sejumlah tokoh yang ada di Maluku dan membuka sekolah kepemimpinan partai SKP se-Indonesia Timur. Ada kegiatan SKP, Sekolah Kepemimpinan Partai. Ini adalah domain DPP. Dan DPP memberikan amanah kepada DPW PKS Maluku untuk melaksanakan sekolah kepemimpinan partai ketiga. Karena peserta ini di seluruh provinsi yang ada di Indonesia Timur. Jadi ada peserta dari Provinsi Papua Barat, ada peserta dari Provinsi Maluku Utara, ada peserta dari Provinsi Papua, termasuk Provinsi Maluku. Dan kami undang juga di Maluku ada beberapa stakeholder partai, di seluruh level partai kami undang untuk terlibat dalam kegiatan sekolah kepemimpinan partai, merajut kebersamaan untuk membangun negeri. Karena di halal bila sekali kami sampaikan bahwa kami juga mengundang tokoh lintas agama, lintas suku, lintas parpol juga, dan seluruh bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, agar mungkin lewat visi ini kesadaran kebersamaan itu muncul, kesadaran untuk membangun negeri itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang sifatnya kepentingan sesaat. Menurut Abdul Ghani Lestaluhu, halal bihalal keluarga besar DPW PKS Maluku akan dijadikan ajang merajut kebersamaan dalam membangun negeri. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku periode 2018-2023 akan diramaikan dengan calon dari jalur independen. Pais Elpidos Marcelo Larui menyatakan siap maju sebagai calon gubernur melalui jalur independen. Deklarasi dukungan terhadap Pais Elpidos Marcelo Larui untuk maju sebagai calon gubernur Maluku periode 2018-2023 berlangsung baru-baru ini di Kelurahan Kudamati, Kota Ambon. Pais Elpidos Marcelo Larui atau Bro Elf
akan maju sebagai calon gubernur Maluku melalui jalur independen. Pemuda yang memiliki pengalaman dalam berbagai organisasi kepemudaan dan lembaga sosial itu memiliki keinginan untuk membangun Maluku. Sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat telah menyatakan siap menggalang dukungan kepada Bro Elf merebut kursi gubernur Maluku dalam pilkada nanti. Bro Elf memiliki visi dengan pelayanan aparatur pemerintah yang transparan, bersih, inovatif, pro rakyat menuju Maluku baru. Ada 7 misi yang akan ditawarkan kepada masyarakat Maluku, diantaranya peningkatan pelayanan aparatur pemerintah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan SDM, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 pada 17 Agustus mendatang, pemerintah Kabupaten Buru menyelenggarakan berbagai kegiatan yang diberi nama Gebiar Merah Putih di Tanah Bupolo. Pemirsa, kegiatan itu bertujuan untuk menyatukan kembali kelompok-kelompok masyarakat yang terkotak-kotak akibat kontestasi pilkada yang lalu. Menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72, pemerintah Kabupaten Buru menyelenggarakan berbagai kegiatan yang diberi nama Gebiar Merah Putih di Tanah Bupolo. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyatukan masyarakat di sana yang terkotak-kotak akibat kontestasi pilkada yang lalu. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Buru, Sahvan Umasugi. Umasugi juga menyebutkan kegiatan itu merupakan konsep Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun pilar peradaban masyarakat di daerah itu. Kegiatan itu diharapkan menghasilkan sekaligus rekrutmen generasi yang berkualitas dan bermutu. Masyarakat diminta mendukung penuh kegiatan tersebut. Bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan di antara seluruh masyarakat di daerah ini. Jadi ingin kembali merajut kebersamaan karena kita tahu bahwa kemarin baru saja selesai kontestasi politik daerah, maka dengan kegiatan ini secara utuh ingin melibatkan masyarakat agar kebersamaan itu yang kemarin terbagi antara beberapa pilihan-pilihan politik yang berbeda-beda, dengan kegiatan Gebiar Merah Putih di Tanah Bupolo ini ingin menyatukan kembali kohesivitas sosial yang ada dalam masyarakat. Pembukaan yang diikuti ribuan masyarakat dan sejumlah SKPD diawali sepeda santai dan senam bersama. Dilanjutkan pertandingan sepak bola antar SKPD. Sementara ajang seni budaya serta permainan rakyat akan berlangsung tanggal 14 Juli nanti. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan.